Matius pasal yang keempat ayat 17 itu satu bagian, dan pasal 5 ayat 1 sampai 12. Dalam sesi pertama ini ya, sesuai dengan tema kita, The Transforming Discipleship, saya akan memberikan tema yaitu transformasi total atau tidak sama sekali. Jadi ada dua versus. Apakah kita akan masuk di dalam transformasi total atau tidak sama sekali? Ya, itu judul yang akan saya coba uraikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan. Saudara-saudara, kalau kekristenan itu adalah hal yang unik, kalau kekristenan itu adalah hal yang sungguh berbeda dan harusnya menjadi berkat, saudara-saudara, pertanyaannya saudara-saudara adalah, kenapakah kekristenan hari ini terus dimaki orang, terus menerus dibenci orang-orang yang mengklaim diri sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan? Saudara-saudara, saya merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan kemudian saya merenungkan ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang salah dengan tanda petik kemuridan kita, saudara-saudara. Banyak di antara kita yang masuk di dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan kekristenan kita, saudara-saudara, akhirnya itu seperti sebuah melanjutkan hidup semata. Jadi yang melanjutkan hidup ada lahir, ada besar, ada tumbuh, dan kemudian pada akhirnya mati. Jadi hanya masuk dalam sebuah rutinitas semata. Kehidupan kita, saudara-saudara, dan kekristenan itu bukan soal sekedar makan, bukan sekedar soal studi, bukan Anda sekedar bekerja dan sebagainya. Tetapi Anda ada di sini. Saya dan Anda ditempatkan di sini untuk satu misi Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama. Dan itu sudah dimulai di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca bagian ini, kenapa tadi saya awali dengan Matius pasal 4 ayat 17? Karena disitulah awal dan sentral daripada seluruh pemberitaan Yesus di muka umum. Kalau teman-teman lihat bahwa setiap kali Yesus tampil di depan umum, hal yang menjadi fokus dia, hal yang menjadi perhatian dia adalah soal bertobatlah, oleh karena apa? Kerajaan surga itu sudah ada di depan mata Anda. Kerajaan surga itu yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, yang secara khusus dibicarakan itu di dalam Yesaya 61 sudah hadir melalui dan di dalam diri dia. Berarti saudara-saudara, sejak kehadiran Yesus, sejarah menjadi berubah, dan akhirnya saudara-saudara, segalanya berubah. Ketika mereka ada di dalam penantian akan terjadinya satu transformasi, ketika mereka hidup dalam satu kebangsaan mereka yang ditindas, dan mereka ada dalam satu kekelaman, maka mereka merindukan sesuatu yang pernah mereka alami. Satu kejayaan, satu masa keemasan, dan itu sudah dinanti-nantikan sangat lama. Saudara-saudara, yang namanya penantian itu akan sangat berarti, ya. Dan saudara-saudara, sekali lagi mereka menanti. Dan tampilnya Yesus di depan umum mengatakan, bertobatlah karena kerajaan sudah dekat. Saudara-saudara, proklamasi ini terjadi segera, perhatikan, setelah pembaptisan Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Satu proklamasi pemandangan pertobatan. Di dalam bahasa Yunani, pertobatan itu memiliki makna, saudara-saudara, transformasi pikiran secara total. Atau di dalam bahasa kita, perubahan pikiran secara total. Jadi bertobat itu, saudara-saudara, adalah satu perubahan secara total.
Jadi sekarang saudara-saudara, di dalam Yesus memulai satu era yang baru. Di dalam Yesus memulai satu kehidupan yang baru. Yesus meletakkan satu fondasi yang sangat fundamental di dalam kekristenan, yaitu tentang pertobatan, tentang pembaharuan pikiran. Dan itu juga kemudian yang dibicarakan oleh Paulus setelah dia berbicara panjang lebar di dalam Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11. Di dalam pasal 12 dia mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara, jadi ada di dalam dimensi kerajaan Allah, saudara-saudara. Berarti yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah pertobatan, pembaharuan pikiran. Dan saudara-saudara, sekali lagi Yesus mengumandangkan ini sebagai fondasi untuk suatu kehidupan yang baru. Artinya, saudara-saudara, tanpa pertobatan maka tidak mungkin kita mengenal, dan tidak mungkin kita mengalami, dan tidak mungkin kita menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri. Itu sebabnya saudara, kenapa kadang-kadang di dalam gereja banyak orang yang sungguh menjadi troublemaker. Dan akhirnya saudara, banyak orang yang menjadi batu sandungan. Karena mungkin sekali tidak ada di dalam fase ini. Berubahlah secara total. Artinya saudara-saudara, waktu kita masuk di dalam satu dimensi kehidupan bersama dengan Kristus, maka saudara-saudara, segalanya menjadi berubah. Segalanya menjadi baru dan tidak pernah sama lagi. Jadi menjadi warga kerajaan Allah, saudara-saudara, bahwa kita mengakui dan membangun hidup kita di atas pengajaran dan perbuatannya. Meskipun kita harus akui, saudara-saudara, bahwa harganya akan sangat mahal. Saudara-saudara, melalui kehidupan dan kehadiran Dia, Yesus sedang menginaugurasikan kerajaan yang sudah lama dijanjikan oleh orang-orang Israel itu. Sekarang hadir di depan mata mereka. Maka saudara, eginiso itu saudara-saudara artinya sesuatu yang hadir di dalam ruang dan waktu. Bukan lagi bayang-bayang, bukan lagi satu janji, tetapi sesuatu yang real. Yesus hadir di dalam ruang dan waktu. Jadi itulah artinya menjadi Kristen. Apa artinya menjadi Kristen? Di mana Dia yang memerintah, di mana Dia yang berkuasa secara mutlak di dalam seluruh dimensi hidup Anda. Dia berkuasa di dalam seluruh nafas Anda. Dia berkuasa di dalam setiap emosi Anda. Dia berkuasa di dalam setiap jengkal kehidupan Anda. Jadi tidak ada satu mili pun, baik itu di dalam tempat di mana Anda berpijak, maupun di dalam pemikiran Anda, di dalam angan-angan Anda, di dalam impian-impian Anda, maka itu tidak ada lagi dimensi kehidupan Anda. Maka Paulus mengatakan, aku telah disalibkan. Ego itu sudah disalibkan dan dia sudah mati, saudara-saudara. Sekarang Kristus yang hidup dan Kristus yang menguasai. Itulah identitas orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan itu hanya mungkin jika terjadi perubahan pikiran, pertobatan. Tidak ada satu mili pun dalam hidup dan bumi di mana kita berpijak, di mana kita bebas dengan keinginan-keinginan pribadi kita. Kalau saya ingin bahasakan saudara, sekarang Anda diikat dan sekarang Allah dikurung oleh kemaharajaan daripada Tuhan. Kemaharajaan di situ, Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa, dan Dia yang akan mendampingi dan menentukan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, keselamatan yang kita nikmati itu adalah kerajaan Dia, kerajaan Allah, di mana Allah hadir bersama dengan Anda dan Dia akan mendampingi hidup Anda. Jadi saudara-saudara, di dalam kemaharajaan itu apa yang terjadi? Kita akan menikmati sepenuhnya Dia.
yang adalah Tuhan dan Raja, dan Dia adalah Bapa kita. Dan itu pula berarti bahwa Tuhan yang akan memberikan jaminan terhadap hidup kita. Saudara-saudara, jika bangsa Israel ada di dalam ketakutan yang luar biasa oleh karena penindasan bangsa Romawi, sekarang saudara-saudara, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Itu artinya saudara-saudara, waktu Yesus katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bukan hanya saudara-saudara sesuatu yang jauh tetapi dekat. Artinya sukacita itu haruslah menjadi bagian hidup mereka. Nah, kenapa saudara-saudara kita akhirnya kadang-kadang tidak bisa masuk dan menikmati sepenuhnya apa artinya mengalami transformasi secara total? Pertama, saya curiga kita tidak ada di dalam pembangunan yang benar, yaitu apa? Pertobatan. Pertobatan itu, saudara-saudara, hal yang sangat esensial dalam kekristenan. Itu hal yang sangat pokok, hal yang harus terus-menerus kita ingat, pertobatan. Sehingga saudara-saudara, waktu engkau masuk ke dalamnya, seringkali yang terjadi adalah apa, saudara? Akhirnya kita membawa impian-impian kita. Kita membawa idealisme-idealisme kita. Kita membawa mimpi-mimpi kita. Kita membawa keinginan-keinginan kita. Sehingga Tuhan tidak ada lagi tempat. Kerajaan Allah, saudara-saudara, tidak ada tempat untuk kita membangun kerajaan kita. Kita tidak ada tempat untuk membangun ambisi-ambisi kita. Tetapi kerajaan Allah adalah di mana kita harus menyelaraskan pikiran kita, menyelaraskan emosi kita, menyelaraskan seluruh hidup kita dengan apa yang dimau oleh Sang Raja. Raja itu artinya apa, saudara-saudara? Dia yang memerintah. Raja itu artinya dia yang berkuasa. Jikalau dia yang memerintah, benarkah seluruh hidupmu dipimpin dan diperintah oleh dia? Benarkah seluruh studimu dan seluruh aktivitasmu dipimpin oleh dia? Benarkah seluruh keputusan-keputusanmu dipimpin oleh dia? Ataukah saudara-saudara, sebenarnya kita sedang dipimpin dan memimpin hidup kita sendiri? Keputusan-keputusan yang kita ambil, apakah kita akan ikutkan? Apakah kita akan mengikuti KTB? Apakah kita akan hidup dalam pembinaan-pembinaan? Semuanya saudara-saudara, itu kadang-kadang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Jika engkau sudah gumuli, saudara-saudara, dan engkau tahu pimpinan Tuhan, dan engkau tahu bahwa hidupmu itu dipimpin di dalam kemaharajaan Raja alam semesta, saudara-saudara, harusnya kau tunduk. Kenapa kadang-kadang saudara-saudara akhirnya dengan mudah kita melalaikan itu? Sebenarnya ada banyak hal yang kita takutkan. Kita lebih takut kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana nanti studi saya? Bagaimana nanti apa kata mama saya? Jadi sebenarnya engkau akhirnya hanya takut kepada orang tuamu daripada takut kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menjadi raja, artinya dia berkuasa, saudara-saudara. Apakah uangmu itu jauh lebih berkuasa menjamin hidupmu? Apakah kepintaranmu itu jauh lebih berkuasa akan menjamin hidupmu? Apakah prestasi-prestasi itu adalah jaminan daripada hidupmu, saudara-saudara? Dan akhirnya saudara-saudara, begitu banyak ajaran-ajaran Tuhan yang kita lalaikan oleh karena faktor ketakutan ini. Di dalam hati kita yang paling dalam, saudara-saudara, dipenuhi dengan begitu banyak ketakutan. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, ketakutan itulah yang mendrive hidup kita. Ketakutan itulah yang mendorong kehidupan kita. Saudara-saudara, dia yang adalah Tuhan penjamin hidupmu. Bukan mamamu, bukan masa depanmu, dan bukan berbagai gelar nanti yang engkau dapat. Tetapi Tuhan. Maka itu berubahlah. Bahwa Tuhan itu tempatkanlah dia sebagai Tuhan dan Raja yang akan mendampingi dan yang akan memimpin hidupmu. Tidak ada sesuatu yang salah di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada sesuatu kecelakaan di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera.
Tetapi saudara-saudara, kenapa kebenaran ini kadang-kadang alfa dan terus absen di dalam pemikiran-pemikiran kita? Oleh karena kita ada di tengah-tengah dunia yang akhirnya berita-berita itu yang lebih masuk daripada berita tentang firman Tuhan. Hidup ini saudara-saudara sangat mudah untuk Tuhan ambil dan sangat mudah untuk Tuhan rubah. Beberapa pengalaman-pengalaman di awal tahun memberikan informasi itu. Seorang teman pengurus BPC baru sharing ke saya Januari lalu. Dia punya keponakan di Bali, saudara. Dia sudah mau wisuda, dan wisudanya itu wisuda kedokteran di Udayana. Sore itu mau ambil program, naik motor, saudara. Kesenggol, dan akhirnya kelindas, dan akhirnya habis selesai dunia. Besok akan dalam petikan saya diproklamasikan, mungkin kalau ditahbiskan jadi seorang dokter. Gelar baru, harapan baru, impian baru, masa depan baru terpampang di depan. Tetapi sebelum dia melangkah masuk, Tuhan menghabisi hidup. Seorang alumni kita yang baru-baru meninggal, saudara, dalam usia 44 tahun, di dalam planning dia meninggal di awal Januari, dan tahun 2015 nanti dia akan mendapatkan satu pabrik dengan nilai miliaran rupiah. Sudah dalam perjalanan ke Solo, hanya dikatakan sakit, mungkin sakit bagian perut. Dia kemudian cek di Bandung, dikatakan dokter kekurangan kandung. Dan akhirnya dia bilang, pulang istirahat saja. Di mana? Pulang dan istirahat di Surabaya. 2 minggu di Surabaya, dokter lihat ada masalah di pankreas. Dia gelisah, dia minta dirawat di Jakarta. 3 hari di Jakarta. Setelah dia menyanyikan lagu Fine Crosby, Ku Berbahagia, dia benar tidur untuk selama-lamanya. Manusia boleh merancang, manusia boleh memimpi-mimpikan, tetapi hidupmu ada di dalam tangan Tuhan Maharaja yang melampaui ruang dan waktu, sedang merancang-rancang kehidupanmu. Dan itu sudah Tuhan buat grandis lainnya. Oleh karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah di atas segala Allah. Dia sedang merancang itu. Kenapakah engkau lebih takut kepada apa yang dipikirkan dan sedang didemonstrasikan oleh dunia? Kenapa engkau tidak lebih takut kepada Tuhan Allah semesta alam ini, yang mengatakan kerajaan Allah dan di atasnya aku yang bertahta? Tetapi di balik itu ada satu kebenaran yang lebih dahsyat. Bukan hanya dia bertahta dan pergi jauh ke sana, dan engkau melihat sekarang bahwa di sini kekacauan dan segala macam bentuk penyakit dan kejahatan sedang ada. Apakah Tuhan kita ini sedang bisu atau tidak berkuasa? Tidak. Ibrani 4:15 dia katakan, aku adalah Allah yang simpatos. Aku adalah Allah yang merasakan apa yang engkau sangat rasakan. Karena apakah penderitaan paling terberat yang dialami oleh manusia? Yaitu ketika dia berteriak kepada Tuhan dan langit membisu. Apakah Kristus tidak pernah mengalami itu? Dia alami, dia kata saya, waktu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Langit membisu, langit tertutup. Penderitaan yang paling eksistensial tertinggi dia sudah alami. Maka dia sangat simpatos. Maka itu saudara, dia bukan Allah yang kejam, yang ongkang kaki di sana, tetapi bersama dengan kita. Itu sukacitanya, saudara. Bersama dengan Anda, mendampingi Anda. Itu sebabnya saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepadamu untuk mendampingi Anda, menjalani kehidupan Anda. Dan kemudian di masa-masa sukar dan di saat Anda tidak bisa berdoa, dia yang ingatkan itu dan dia yang hiburkan Anda. Di saat satu orang pun tidak bisa mengerti Anda, hanya satu pribadi yang bisa mengerti kamu, yaitulah dia. Dan itulah Allah.
Jadi di dalam kerajaan Allah, dia bukan saja berkuasa, dia sedang bukan saja membentangkan suatu model kehidupan, tetapi juga dia sedang mendampingi Anda. Bertobatlah oleh karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi letakkan pondasi tentang perubahan, bahwa hidupmu, jaminannya, kemantapannya itu hanya mungkin di dalam Dia dan di dalam Dia. Sekarang kemudian di dalam pasal 5 dia berbicara tentang apa? Karakter-karakter yang harus ada di dalam warga kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, karakter-karakter yang dibicarakan di dalam bagian-bagian ini, saudara-saudara, menjungkir balikan seluruh filosofi dunia tentang kebahagiaan. Yang bahagia menurut dunia, dialah yang kaya. Yang bahagia menurut dunia, dialah yang kuat. Yang bahagia menurut dunia, dialah yang berkuasa. Yang bahagia menurut dunia, dialah yang kuat. Tetapi di sini saudara-saudara dikatakan berbahagialah kamu yang miskin, yang lemah lembut, yang suci hatinya, yang lapar dan haus akan kebenaran. Suatu tradisi, suatu hal yang benar-benar berbeda dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Saudara-saudara, kita paham gak sih bahagia itu? Apa makna bahagia di sini? Saya seringkali memikirkan dan memberitahu kepada banyak orang bahwa sebenarnya khotbah di bukit ini adalah intisari daripada pengajaran Yesus. Khotbah di bukit ini, saudara-saudara, adalah hal yang mungkin banyak kali Anda ingat-ingat. Tetapi kalau kita mau jujur, inilah bagian yang paling sebanyak kita lalaikan. Siapa sih yang tidak ingin berbahagia? Ayo, siapa yang tidak mau ingin berbahagia? Nanti kamu dibawa ke rumah sakit menurut kalau kamu tidak ingin berbahagia. Segala macam hal kita lakukan untuk apa? Membahagiakan diri kita, benar-benar. Ya kan? Kita cari pacar yang agak handsome sedikit, smart sedikit, ya kan? Ya, jangan juga terlalu smart, bahaya. Kalau terlalu smart bahaya, banyak yang lihat. Ya, banyak yang pelototin dia. Ya, yang pas-pas aja lah, ya kan? Ya, yang kemudian juga jangan terlalu lebay. Ya. Itu yang kemudian kita usahakan. Apalagi yang kita usahakan untuk membuat hidup kita bahagia. Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 12, saudara, itu terkenal dengan istilah ucapan bahagia. Kata bahagia di sini berasal dari kata Latin, yaitu beatus atau blessed. Berbahagialah, kata ini berasal dari kata Yunani makarios atau makarioi. Nah, saudara-saudara, di dalam sebuah kamus, kata ini di dalam bahasa Yunani kuno sebenarnya merupakan kata bentukan dari kata makar. Kata makar sendiri sebenarnya dominannya merupakan kata yang diperuntukkan bagi para dewa. Ada sebuah kata di dalam bahasa Yunani, yaitu hoi makares, bahkan diterjemahkan the gods. Artinya, saudara, di dalam bahasa Yunani kuno, kata ini dipakai untuk melukiskan sebuah makna kebahagiaan yang melampaui apapun juga di dunia ini, dan mengalami kebahagiaan seperti yang dialami oleh para dewa. Bukankah itu yang dipikirkan oleh agama-agama lain? Bahwa supaya kita masuk di dalam alam para dewa. Untuk apa? Untuk meninggalkan kedukaan. Untuk meninggalkan berbagai kesulitan. Untuk berbagai kesengsaraan di dunia ini. Untuk segera berjumpa dengan kebahagiaan yang dialami oleh para dewa. Sulit loh belajar itu, bilang kan? Siapa bilang belajar itu sulit kan? Lo belajar saudara. Yang kedua, tenaga jelek atau apa aduh, gila, gue udah belajar, gue udah kursus, gue udah minta teman-teman paling pintar, jadi maunya kan apa sih bilang habis. Di dunia ini juga susahnya apa? Cari dulu. Karena itu apa ya?
Akhirnya pergumulan, mungkin saya lihat belakangan ini pergumulan itu adalah pergumulan yang paling banyak menguras emosi. Iya benar loh. Saya waktu satu kali lalu diminta PMKUC untuk membawakan tema tentang galau. Saya harus membuktikan bahwa benarkah ini zaman galau. Saya buka di FB kayak kopi, saya tampilkan di program galau. Akhirnya saudara, lu gak keren hari ini kalau lu gak galau. Ya kan? Sulit. Jadi saudara, akhirnya ya kalau kita mau jujur bahwa sebenarnya kita ingin meninggalkan semua itu. Nah, di dalam bagian ini sekali lagi kita diperlihatkan oleh Yesus apa itu Makarios. Di dalam perjanjian lama sendiri, mayoritas ayat yang menggunakan kata ini menekankan kebahagiaan. Sesuatu yang sederhana yang merujuk kepada keyakinan kepada Allah, yang memberikan pengharapan, yang sedang kita nanti-nantikan dengan hati yang takut dan gentar di hadapan Dia. Jadi saudara-saudara, ini adalah suatu hal yang konsisten dibangun di dalam Alkitab, bahwa sejak di dalam perjanjian lama, kebahagiaan yang sejati, happiness yang sejati, itu bukan oleh karena berbagai hal yang dialami, tetapi kepada pribadi Yesus, kepada pribadi Allah. Kebahagiaan sama sekali tidak berfokus pada harta. Kebahagiaan sama sekali tidak berfokus kepada materi dan barang dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tetapi saudara-saudara, kebahagiaan itu hanyalah kepada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, di dalam bagian-bagian Alkitab, di dalam Mazmur misalnya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu perjanjian lama. Pasal 40 Mazmur ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap hal yang berkaitan dengan berlimpahnya harta dan banyaknya berkat fisik saudara-saudara selalu dimaknai dengan pertanda kehadiran Tuhan. Jadi sumber kebahagiaan itu hanyalah Tuhan. Dan kebahagiaan buat mereka tidak akan pernah hilang hanya karena situasi di sekitar mereka menjadi berubah. Hanya karena perasaan emosi mereka berubah-ubah. Kebahagiaan ini adalah sebuah proklamasi, sebuah pernyataan kepada dunia bahwa kita berbahagia bukan oleh karena hal-hal yang fana itu, tetapi kepada pencipta alam semesta yang memerintah dan yang bertahta di dalam kerajaannya itu. Berbahagialah kamu, Makarioslah kamu. Di mana Anda sedang memimpikan satu kebahagiaan? Di manakah kamu sedang membangun satu cita-cita kebahagiaan? Jika engkau membangunnya di dalam apa yang dikatakan oleh dunia, maka dengan sangat mudah engkau akan masuk di dalam kekecewaan dan kekecewaan. Waktu saya pulang traveling dari Papua, saya harus satu. Tuhan sedang mengajar satu hal. Beberapa jemaat memberikan berkat kepada saya. Oke, banyak juga yang saya pikirkan. Uang itu nilainya dalam miliar juta. Gue udah mulai berpikir, kayaknya gue mau beli HP gue sama yang biar gue bisa gitu. Iya dong, yang geser-geser kan bagus dong. Nah, itu sekarang keren gitu. Kalau nggak geser-geser, ada kuno ketinggalan dulu. Terus apa lagi yang gue mau beli? Tetapi ada satu nurani kecil. Tuhan sini, tugas Tuhan. Tetapi nurani yang kecil itu padam dan aku bilang. Saudara-saudara, sebagai seorang ayah, saya ingin membahagiakan anak saya. 2 minggu berpisah teman-teman, rasa rindu itu terus ada. Saya pakai uang itu
Saudara, saya pergi traktir dia. Di dalam kelalaian saya, teman-teman tahu kalau saya bawa mobil, saya buru-buru, kemudian dalam hal yang sangat ngawur. Saudara-saudara, karena tempat saya masuk parkir itu di Carrefour, itu saudara berubah haluan. Saya juga sudah tidak tahu banyak lubang. Saya tabrak saja itu tempat yang biasanya mobil harus berhenti. Waktu saya walau itu saudara, gardan mobil saya kena. Saya pikir gardannya sepanjang bukan mobil yang biasa kan makan dia katakan. Kopling juga tidak masuk dan akhirnya dalam itu korek bantu saya dilakukan. Di dalam 2 hari perbaikan saudara, uang yang Tuhan kasih itu habis. Saya kehilangan damai sejahtera dan juga Tuhan habis itu. Jika engkau ingin membangun hidup di dalam hal-hal yang dikatakan dunia itu akan membuat hidupmu berbahagia, akan Tuhan engkau dihabisi oleh Tuhan. Jikalau sumber bahagiamu itu bukan lagi Tuhan dan dirinya, maka jangan kau coba-coba. Tuhan akan berperkara dengan engkau. Dia ingin masukkan engkau dalam kerajaan itu, dan dia ingin supaya kau puas dengan dia, berbahagia dengan dia. Apapun yang terjadi di sekitarmu, apapun yang melanda hidupmu, dia adalah Allah yang tetap sama, yang tidak berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau bisa tidak punya mungkin uang 1% pun di dalam kantongmu. Itu tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah jika engkau sudah tidak punya Tuhan di dalam hidupmu. Engkau boleh ditinggalin teman-temanmu. Engkau boleh ketinggalan daripada aktivitas-aktivitas kampus yang mungkin itu akan membawa engkau ke dalam satu promosi-promosi jabatan di dalam tingkat kemahasiswaan. Silakan. Engkau bisa ketinggalan kesempatan-kesempatan itu. Tetapi jika engkau sudah kehilangan Tuhan, itu yang menjadi celaka. Sumber bahagiamu dibangun atas apa? Mimpi-mimpimu engkau sedang bangun di atas apa? Dan apakah yang akhirnya membuat engkau dengan mudah meninggalkan Tuhan yang adalah sumber sukacita itu, dan engkau alihkan kepada hal-hal yang lain? Tuhan dengan caranya yang kita tidak pernah bayangkan, jangan pernah main-main. Satu saat saudara, itu akan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Berbahagialah. Berbahagialah karena Tuhan. Kebahagiaan yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah kebahagiaan yang tidak berdasar pada apa yang dianggap dunia sebagai sumber kebahagiaan dan sumber kehidupan. Bagi orang benar yang membuat hidupnya bahagia adalah karenanya turut ambil bagian di dalam kerajaan Allah itu, dan bahwa ia senantiasa berada dekat dengan Allah dan raja dari kerajaan itu. Karena engkau dekat dan engkau diizinkan Tuhan untuk mengambil bagian. Dan itu seperti pada hari ini. Mungkin ada teman-teman yang sedang liburan. Mungkin ada teman-teman yang sedang happy-happy. Tetapi saudara-saudara, engkau sedang diizinkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam sesuatu yang bernilai kekal, beyond apa yang pernah ditawarkan oleh dunia. Sebagai seorang mahasiswa, engkau sedang memikirkan apa untuk pekerjaan? Berkaitan dengan studi Anda, berkaitan dengan apa yang akan Anda kerjakan ke depan. Saudara-saudara, mari jujur kepada Anda. Kerajaan Allah itu adalah tentang Allah dan tentang Allah. Not about you, not about your family, not about your pride, tetapi tentang Allah dan kerajaannya. Dan jika engkau diizinkan masuk ke dalamnya, saudara, itulah kebahagiaan yang tiada nikmat.
Saudara-saudara, dengan ada kesempatan pergi traveling, ya kenal-kenalan dengan orang-orang yang cukup punya uang. Saudara-saudara, kayaknya kan ada kesempatan juga untuk makan yang enak-enak gitu kan. Tetapi saudara-saudara, jujur harus saya akui, makin lama saudara-saudara saya tidak tahu. Akhirnya apakah saya kehilangan rasa? Tetapi mungkin karena saya asalnya dari desa, memang saya kira tidak exciting lagi untuk apakah pergi ke Malaya kah, atau ke rumah makan itu akhirnya menjadi suatu hal yang biasa. Orang makin punya sesuatu, saudara-saudara, makin pengen menikmati, ya. Orang makin punya uang, saudara-saudara, apapun bisa dia lakukan. Tetapi makin dia lakukan dan dia dapatkan dengan uang dia miliki, saudara-saudara percaya, lubang di dalam hati itu makin kosong. Karena secara teologi, saudara-saudara, kalau kita mau berbicara, kalau kita kaitkan itu bahwa itu adalah pasal, itu bukan pasalnya hati kita, benar tidak? Itu bukan pasangan daripada jiwa kita. Orang-orang yang kaya, berapa banyak mobil di rumah mereka? Kami sering ambil barang bekas dan itu partner saya di sana jadi. Pernah saya bawa dia pergi di rumah, gila ya kantornya. Di rumah di mobil dia itu 10, teman-teman. Kan mobil kita kan mobil dia teman-teman, kalau ada blue gitu kan, bisa ada tukar gitu. Dia sudah bikin bilang bisa nggak ditukar? Gila kan di rumah tukar sendiri, rumah dia disuruh aja. Maksud saya gini, yang saya mau pikir-pikirkan adalah, saya rasa dia tidak akan pernah puas dengan mobil yang ada. Sampai yang baru muncul dia pengen, sampai yang baru muncul dia pengen lagi, sampai yang baru muncul dia pengen lagi. Bukan saya sirik karena saya tidak punya, bukan bukan. Tapi saya melihat, maksudnya saya mulai dari pengalaman kecil soal makanan kesempatan. Ya. Saya pertama kali waktu naik pesawat exciting. Ini sampai kali saya pikir itu sabuk pengaman itu sampai ke hari nanti saya kan ikan. Namanya juga pesawat tuh kita pikir nanti kita terbanting atau terlapor. Ingat saya orang desa naik pesawat. Kita naik pesawat. Itu biasa aja. Saya pikir mobil-mobil yang paling mewah itu saya sudah kerja, maksudnya mobilnya kawan gitu itu sudah biasa aja, tetap rasa mobil. Kagak ada yang rasa apa gitu ya. Sekali yang kita menghormati itu bukan pasangan jiwa kita. Ya, orang-orang yang di rumah mewah itu juga ada cerita. Ya, itu adalah itu. Kalau kamu katakan pasangannya, kamu sedang menurunkan wajah kamu. You person, you pribadi. Dan pasangan jiwa kamu itu adalah tercipta dari besar. Itu yang akan membuat kamu puas. Maka kenapa di dalam bagian ini dikatakan berbahagialah. Hal-hal yang benar-benar tidak sama dan berbeda 180 derajat yang dikatakan oleh ini. Saudara-saudara, perhatikan bagian-bagian itu, saya akan ulang dan ulas sedikit. Ya. Di bagian pertama, Yesus mengatakan siapa yang berbahagia? Miskin. Saudara-saudara, yang berbahagia karena miskin siapa? Saya tanya, ada nggak yang berbahagia karena miskin di sini? Berbahagia karena miskin ini membuat Anda menderita, susah minta ampun, saudara-saudara, membuat Anda tuh mata jelalatan. Akhirnya perhatikan terus, iri terus sama orang-orang kaya. Siapa yang berbahagia karena miskin? Gak ada yang berbahagia karena miskin. Ya, yang berbahagia itu yang kita lihat yang kaya, ya, yang punya mobil, yang punya rumah. Ya, kalau tidak punya pacar bisa nggak dikatakan miskin? Enggak juga lah ya. Belum waktunya mungkin ya. Tunggu tanggal mainnya mungkin lebih lanjut ya. Tetapi yang dibicarakan oleh penulis di sini, saudara-saudara, kata miskin itu dari kata petokos. Dan kata miskin itu adalah kemiskinan yang mutlak, kemiskinan yang sangat mengharukan, yang tidak punya lagi apa-apa. Tetapi ada satu lagi jenis miskin, yaitu penikros. Itu dia bisa dan masih bisa mengandalkan sesuatu.
Jadi saudara-saudara, kenapa orang miskin itu berbahagia? Karena orang miskin inilah saudara-saudara yang akan datang dengan rendah hati di hadapan Allah, dan yang kemudian meletakkan pengharapannya kepada Allah. Karena secara natural orang yang punya sesuatu itu sombong. Benarkah? Kalau kamu belajar, you mengerti, malas bertanya kepada temanmu. Ya, kadang-kadang kalau sudah tahu gitu, berbeda. Sengaja nggak tahu, mau ditanya. Tetapi kalau seperti ini, cari orang, mau belajar bersama. Karena benar-benar tidak tahu. Saudara-saudara, jadi ini yang dikaitkan adalah bahwa mereka yang miskin, itulah yang memungkinkan mereka untuk datang bersujud, bertelut kepada Allah yang punya kerajaan ini. Apakah karakter itu Anda miliki? Sehingga saudara-saudara, setiap hari engkau rasa bahwa engkau tidak akan ada apa-apanya tanpa Allah. Dan karena itu engkau datang bersujud, bersembah sujud kepada Tuhan. Engkau membutuhkan Tuhan, dan tanpa Tuhan engkau akan merasa saudara-saudara akan menjadi nothing. Ini yang dimaksud di sini. Jadi Yesus sedang mengajarkan bahwa orang yang rendah hati, mereka yang berdoa tanpa menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Fokus dari orang miskin secara rohani bukanlah pada kerendahan hatinya, tetapi pada kasih karunia Allah. Bukan menunjukkan betapa baiknya saya, tetapi betapa baiknya Tuhan, dan betapa saya sangat membutuhkan dia. Apakah engkau membutuhkan Tuhan? Jika engkau merasa dirimu bobrok, jika engkau merasa rohanimu kurang, jika engkau merasa bahwa engkau membutuhkan Tuhan, maka orang ini yang datang mengemis di hadapan Tuhan. Orang ini yang akan berteriak di hadapan Tuhan. Tak kalau dia melihat ladang, tak kalau dia melihat tadi kata dia, bahwa seluruh pengalaman, bahwa seluruh pengetahuan dia tidak akan pernah bisa merubah anak ini. Maka dia akan datang menginvestasikan waktu dan hidupnya di dalam doanya berlutut kepada Tuhan. Saya punya pengetahuan Alkitab. Saya punya trik-trik bagaimana mempengaruhi orang. Saya punya prioritas sedikit untuk bisa rubah. Tetapi kemudian dalam pelayanan saya tidak pernah rubah orang. Tuhan saya akan saya selalu katakan berlutut, meminta Tuhan, mengemis kepada Tuhan supaya Tuhan akan. Apakah engkau adalah orang yang sangat sombong? Karena itu engkau tidak pernah datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jika engkau melihat betapa sulitnya kampus kita, betapa sulitnya generasi ini, dan kita saudara-saudara dengan berbagai perlengkapan, dengan berbagai camp, dengan berbagai pelatihan, itu tidak akan pernah ingat, dan itu tidak pernah ada apa-apa di hadapan Tuhan. Maka terus dibutuhkan dari pelayanan kita, karena kita tidak memiliki apa-apa, dan kita membutuhkan dia. Saudara-saudara, yang kedua, Yesus berbicara tentang mereka yang berbahagia karena berduka cita. Kata bahasa Yunani untuk berduka cita yang dipakai di sini adalah yang memiliki makna yang sangat kuat. Kata tersebut dipakai untuk menunjukkan keduka citaan karena kematian atau ratapan. Duka cita karena musibah terhadap orang yang sangat dikasihi. Nah, itu maknanya. Keduka citaan yang dimaksud di sini adalah keduka citaan yang mencekam manusia sedemikian rupa, sehingga tidak bisa ditutup-tutupi atau tidak bisa disembunyikan. Kedukaan tersebut bukan hanya karena kesusahan yang membawa kepada perasaan sakit di dalam hati. Kedukacitaan seperti itu adalah kesusahan yang membawa kepada air mata yang tidak bisa ditahan lagi. Itu maksudnya. Memiliki dua arti dalam dapat berarti kesedihan, duka cita dari mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi, atau kaum tertindas dan orang-orang sedih. Berduka cita karena mereka mengalami kehilangan. Atau arti yang kedua dapat berarti pertobatan. Orang-orang yang berdosa menangisi dosa mereka dan dosa sesama mereka, dan sungguh-sungguh ingin mengakhiri perbuatan dosa mereka dan mulai melayani Tuhan. Jadi yang dimaksud Yesus dengan berbahagia di sini adalah mereka yang berduka cita oleh karena kesalahan dan ketidakadilan, dengan pertobatan yang tulus kepada Allah yang menghibur mereka yang menderita dan bertobat secara sungguh-sungguh.
Bukan karena engkau kehilangan sesuatu, tetapi Yesus sedang mengajarkan, jikalau engkau melihat sesuatu yang di luar daripada kebenaran, di luar daripada pagar-pagar daripada kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang tidak benar, apakah duka cita itu muncul? Apakah air mata itu muncul? Ketika engkau melihat zamanmu yang penuh dengan dosa, apakah engkau adalah orang yang menangisi zamanmu ini? Apakah engkau adalah orang yang membawa air mata untuk zamanmu ini? Dan mereka yang membawa duka dan air itu, Yesus katakan, mereka yang akan dihidup. Bukan oleh karena Allah, tetapi sekali lagi karena Tuhan akan memberikan pemulihan. Nah, itu di dalam bagian kedua. Saudara-saudara, penghiburan kita dalam konteks di sini adalah bahwa Tuhan Allah akan menghapus air mata dari setiap wajah, dan kematian serta perkabungan akan berakhir. Penggenapan penghiburan untuk pertobatan Yesus memanggil kita untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Penghiburannya, saudara-saudara, di tengah-tengah kita masih kalang kabut dengan berbagai kejahatan, dengan berbagai bentuk hal-hal yang mendukakan kita. Jangan pernah Anda give up. Jangan pernah Anda menyerah. Saudara-saudara, penderitaan dan kejahatan bukanlah realitas tertinggi. Penderitaan dan kejahatan sudah dikalahkan, dan puncaknya akan dikalahkan nanti. Wah, Tuhan akan. Jadi jangan engkau dengan mudah kompromi. Jangan dengan mudah engkau menyerah. Kenapa pejabat-pejabat kita yang orang-orang Kristen yang kemudian masuk di dalam ranah publik untuk menjadi berkat di sana, saudara, akhirnya menjadi sopan? Karena sistem sudah sedemikian kotor dan jahat dan sangat korup dan tidak berdaya mereka, dan akhirnya mereka menyerah. Mereka melihat berbagai bentuk kejahatan, itulah satu kebenaran, dan mereka sudah tidak berdaya. Mereka lupa akan kebenaran di sini sudah dikalahkan. Kalau kau sedang menonton film-film kungfu, saudara, itu berasal dari situ. Jagoan itu nggak pernah menang di depan. Babak belur. Maka kemudian akhirnya dari situ indahnya, di situ filosofi Kristen. Ya, mungkin kita babak belur, mungkin hancur-hancuran, mungkin engkau melayani adik-adik, mungkin kau dengan air mata berlelah-lelah. Tetapi saudara, percayalah, kejahatan itu bukan realita tertinggi. Realita tertinggi adalah bahwa Kristus itu adalah pemenang. Yang ketiga, berbahagialah mereka yang lemah lembut. Kata praus adalah kata yang biasa dipakai untuk binatang-binatang ternak yang telah dilatih untuk menuruti kata-kata perintah, yang telah belajar menjawab serta menuruti perintah-perintah tersebut. Kata praus dipakai untuk binatang-binatang yang telah menerima pengarahan serta kendali dari tuannya. Jadi saudara-saudara, kelemah lembutan di sini berarti kebiasaan tanggap dan kesabaran yang terkendali. Jadi sekali lagi, bukan seperti Putri Solo. Bukan orang yang kemudian tidak bisa marah. Bukan berarti orang yang tidak bisa, saudara-saudara, di dalam satu gejolak emosi. Tetapi saudara-saudara, perhatikan penekanan praus di sini adalah seperti binatang liar yang sudah dijinakkan dan sudah bisa dikontrol. Saudara-saudara, kadang-kadang emosi kita tidak bisa terkontrol, benar ya? Kadang-kadang kehidupan kita tidak bisa terkontrol. Kadang-kadang karakter kita tidak bisa terkontrol. Lemah lembut ini adalah kita mendukkan pikiran kita di dalam kendali daripada Roh Kudus. Aduh, gue maunya beli ini deh. Aduh, ini nanti kalau nggak beli ini harganya naik terus $. Aduh, gue jangan datang ke dulu, jangan KTP dulu deh. Ini waktunya gue mau nembak dia, sudah janjian mau makan, sudah bersama. Kalau tidak nih, aduh, bagaimana nanti diambil orang lain. Saya lihat ada kawan sudah mulai dekat-dekati dia, ada mulai lebih dia. Tidak sabar, itu sabar aja. Kalau itu berkat nona atau cowok dikasih untuk Tuhan, siapapun mau datang, mau dekat-dekati dia. Kalau memang disediakan, jadi mereka yang bisa mengontrol diri, ya. Terjemahan yang lebih tepat adalah rendah hati, priceless. Dalam bagian ini Yesus sedang mengutip Mazmur 37:11 yang menggunakan istilah Ibrani yang sama dengan istilah rendah hati.
Rendah hati di sini dalam arti berserah kepada Allah. Seorang bernama Donald Hagner berpendapat bahwa lemah lembut di sini bukan berarti seorang yang tunduk, bukan berarti orang yang lunak dan tidak tegas, tetapi orang yang rendah hati dalam arti tertindas, direndahkan, ditaklukkan oleh dikendalikan orang fasik, tetapi yang sebentar lagi akan dibebaskan. Maka Clarence ditaklukkan di dalam arti kemauan mereka yang telah ditunjukkan, kemauan mereka yang telah ditundukkan kepada kehendak daripada Allah. Maka kata lemah lembut dipakai untuk melukiskan dua orang di dalam Alkitab. Satu itu Musa di dalam Bilangan 12 ayat 3 dan Yesus di dalam Matius 11 ayat 29. Musa melawan kekuatan Mesir dan Yesus tidak takut terhadap pejabat Romawi. Keduanya tidak takut terhadap manusia dan berserah penuh kepada kehendak Allah. Jadi seorang disebut lemah lembut dalam arti mereka telah menyerahkan kehendak mereka kepada Allah dan belajar melakukan kehendaknya, tidak mendengar siapapun, tidak peduli pada kekuasaan dan pengaruh orang lain. Apakah Anda seorang lemah lembut? Apakah engkau menaklukkan kehendak-kehendakmu kepada Tuhan dan belajar mempercayakan seluruh masa depan kepada Tuhan dan belajar untuk menghidupi disiplin-disiplin kemuritan di dalam kelompok-kelompok yang ada? Mungkin itu banyak hal yang akan mengganggu pikiran, menggelisahkan kamu, tetapi belajar tundukkan, dan Tuhan akan bekerja. Tetapi jika engkau mencoba untuk apa? Mencoba untuk kemudian ya bla bla saya akan atur sendiri. Saudara-saudara, bahaya, kita akan dihabisi Tuhan. Haman di dalam Ester pasal 3. Dia coba untuk habisi orang apa? Orang Yahudi dengan cara apa? Dia mau apa? Atur aja, keluarkan surat. Waktu Ester lahir, saudara-saudara, Ester minta permintaan sama, satu saja, keluarkan surat. Tuhan memberikan lebih dari itu. Bukan hanya orang Yahudi diselamatkan, surat permintaan Haman ditarik, tetapi seluruh kekayaan Haman diserahkan kepada Ester. Beyond Ester expectation. Jikalau Tuhan yang bekerja, saudara, maka apa yang kau tidak akan pernah harapkan, itu Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan, Tuhan akan cukupkan. Tetapi jika engkau coba untuk dengan cara-cara sendiri, Tuhan akan habisi kamu. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah pinaho, be hungry atau to hungry. Haus, dipsaho. Lapar dan haus digambarkan dalam bagian ini bukanlah keadaan lapar dan haus yang bisa kita alami, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kelaparan dan kehausan yang sudah berlarut-larut mencekam dan sudah menyengsarakan. Suasana ini digambarkan sebagai berikut. Untuk mengambil air, maka seorang harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, melampaui perjalanan yang panas, yang berdebu, dan yang bahkan kadang-kadang disertai dengan panas dan yang kencang dan angin yang kencang. Dalam keadaan seperti itu, orang tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali menutupi kepalanya dengan kain tutup kepala dan memalingkan diri ke membelakangi air serta menunggu sampai angin reda. Sementara itu butir-butir pasir dan debu akan memenuhi lubang hidung dan kerongkongannya. Kalau hal ini dapat berlangsung lama, maka orang tersebut akan dapat mati lemas. Maka perhatikan saudara, dapat dibayangkan betapa haus dan dahaganya orang yang seperti ini. Apakah engkau adalah orang yang lapar dan haus, yang menantikan supaya kebenaran Tuhan itu dinyatakan? Apakah engkau adalah orang yang sungguh dengan gairah dan passion di tengah-tengah tantangan yang ada, akan terus mengejar kebenaran itu, bahwa sebelum engkau berjumpa dengan kebenaran itu, jiwamu tidak akan pernah puas? Studi-studimu dengan mudah engkau katakan sebagai konfirmasi, ayo saudara, mungkin ini Tuhan tidak izinkan saya. Telepon-telepon, ajakan-ajakan dari orang tua sebagai satu konfirmasi, mungkin ini Tuhan. Tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, tantangan apapun akan dia terjun untuk menghadapi.
seperti rusa yang menyebutkan aliran air berusaha hidup. Demikian kejiwaanmu rindu akan kebenaran. Bahwa kebenaran itu adalah yang memberikan kepadamu kehidupan. Untuk bagaimana engkau hidup dan melihat hidup ini dalam perspektif kerajaan Allah. Supaya jangan engkau diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang cepat mudah berubah. Oleh gejolak emosimu yang cepat berubah. Hanya firman Allah yang bisa menenangkan engkau dan melihat di dalam perspektif hidup. Maka harga sebesar apapun yang kau akan lakukan. Aduh, susah ikutkan. Harganya mahal, 200.000. 200.000 saya pikir tidak akan menghabiskan. Hanya kau bisa habiskan dalam 2 minggu. 2 minggu saudara. Mungkin tidak sampai 2 minggu. Bagi engkau di sini mendapatkan kebenaran firman, persekutuan dengan anak-anak mencintai Tuhan, menikmati Tuhan, itu tak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan uang yang 200.000 itu saudara. Apakah engkau memperjuangkan badai ke banjir? Engkau kebanyakan. Tetapi kalau kau memperjuangkan cewek, apapun yang kau lakukan, ya. Saya pernah lihat kisah ini yang hari. Ada seorang anak muda, ya, disuruh mamanya, "Hei, lu beli apa?" Mungkin zaman itu masih terasi kali ya. "Lu beli terasi deh." Mamanya mungkin mau buat apa lah, mungkin ya apa beda yang sama terasi atau apa. Aduh, hujan mama, ya. Terus telepon berdering. Dari siapa mama? Dari Angel, ya ada Angel. Apa? Aku langsung gitu. Kenapa? Boleh yang antar saya beli apa untuk? Oh ya boleh. Terus panggil dulu, katanya hujan. Kenapa? Perahu pun akan kedua. Ya agak ada baik sedikit, tetapi ini loh, untuk sesuatu hal apapun kamu akan lakukan. Waktu mau ke TV, waduh hujan kakak, bisa nggak? Tidak akan bisa. Tetapi untuk pacarmu, perahu pun akan aku buat kakak. Ada ujian kakak, bisa tidak? Orang yang melakukan harus akan kebenaran, akan dibebaskan. Saya pernah waktu baru pulang, saya pulang dari Pare, habis itu kami berangkat lagi ke Malang, itu OPP sama aku, habis itu berangkat lagi ke Malang, dan saya rasa panas sekali, jadi itu ada ketinggi. Saya rasa dengan mudah, kan baru-baru juga gue tidak saya katakan, saya mau telepon aja, supaya ditunda saja minggu depan. Tapi itu tidak, nurani saya menyerang saya, Roh Kudus menyerang saya dan saya datang. Saudara-saudara, yang di Yohanes pasal 4 itu sudah berulang-ulang kali kita KTB-kan, tetapi waktu saya bagian KTB ini mereka, saya tidak tahu berbagai macam dimensi yang tidak pernah saya pikirkan. Itu Tuhan singkapkan, dan kemudian Tuhan mengajari saya banyak sekali hal itu. Dan saya pulang ke rumah, saya tobat dengan mudah saya katakan, saya lelah Tuhan, saya capek Tuhan. Tetapi waktu saya datang, Tuhan puaskan saya dengan cara Dia. Tampak saya sudah punya 4 tahun yang modelnya, tetapi waktu saya mau tabat, itu mungkin sudah Tuhan memberikan kepuasan. Ayat 7 kata Yunani untuk murah hati adalah elemon, bukan filemon, elemon. Yang berasal dari kata dasar Ibrani atau Arami, yaitu chesed. Kata ini bukan saja berarti menaruh simpati kepada orang dalam arti yang sangat umum, tetapi juga bukan hanya menyesal dan merasakan kesedihan yang dialami orang lain. Chesed berarti kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar dalam pribadi orang lain, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang lain tersebut, memikirkan dengan pikiran dan merasakan sesuatu dengan perasaan dia. Jadi bermurah hati bukan hanya engkau sedang tolong dia, tetapi engkau menempatkan dirimu di dalam perspektif dia, bagaimana dia melihat, bagaimana dia merasa, dan bagaimana dia berada saat itu. Maka engkau akan melakukan seperti yang dia akan lakukan, bukan dengan caramu, bukan dengan kemauan. Dan itu membutuhkan penyangkalan diri yang luar biasa. Itulah orang yang murah hati. Dan itu tidak mudah saudara. Kita tolong aja orang sekitar kita sudah tidak. Dan kau harus tolong dia di dalam jarak dan di jalan apa yang sesuai yang dia mau. Jelas
ini lebih dari sekadar pengertian emosional dan belas kasihan. Jelas pengertian ini meminta adanya suatu usaha yang sengaja dari pikiran dan kehendak kita. Perhatikan unsur sengaja dari pikiran dan kehendak kita. Pengertian ini menyatakan simpati yang bahkan diberikan dari luar, tetapi simpati yang datang dari usaha yang sengaja kita lakukan untuk mengidentifikasi diri kita dengan orang lain, sehingga kita melihat segala sesuatu sebagaimana orang tersebut merasakan. Simpati berasal dari kata Yunani sim yang berarti bersama, dengan kata paskei yang berarti mengalami, menderita. Jadi kata simpati berarti mengalami hal-hal bersama orang lain, yang secara harafiah berarti menjalani apa yang dijalani orang tersebut. Itulah simpati, saudara. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata kataros, arti aslinya berarti bersih dan dapat dipakai untuk untuk baju yang kotor yang dicuci sehingga bersih. Juga kata ini biasanya dipakai untuk gandum yang dibersihkan dengan sekamnya dengan bantuan angin. Dengan cara yang sama kata tersebut juga dipakai untuk tentara yang terpilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara yang kurang efisien, penakut dan kurang mempunyai dedikasi dan pengalaman. Biasanya kata ini muncul disertai kata sifat di dalam bahasa Yunani, yaitu akratos. Akratos dapat dipakai untuk susu atau anggur yang murni, yang benar-benar tidak lagi mengandung air atau barang atau logam, dan benar-benar murni. Jadi arti kata dasar kataros adalah tidak bercampur benda lain atau sama sekali murni. Apakah hatimu murni? Apakah pikiranmu akan murni? Maka engkau akan diizinkan untuk melihat Tuhan. Tetapi jika dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kebencian, pelayanan yang kita lakukan dibungkus dengan iri hati, pelayanan tidak akan pernah membangun kamu. Karena kamu tidak akan pernah melihat Allah. Melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Dan di dalam terminologi kita berjumpa dengan Allah, artinya terjadi transformasi. Kenapa engkau tidak pernah kunjung mengalami kemajuan? Karena hatimu dipenuhi dengan kekotoran. Kau tidak senang dengan orang lain. Engkau tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Sucikah pikiranmu? Murnikah pikiranmu? Maka orang inilah di mana Tuhan akan hadir dan dia akan mengalami transformasi. Itu ayat ke-8. Sekarang saya akan masuk ke dalam ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-9, di sini saudara, kita akan berjumpa dengan sesuatu hal yang kemudian itu sangat paradoks sekali. Ya. Bagaimana mungkin, saudara-saudara, sesuatu orang yang sudah sangat rohani, segalanya sudah baik, yang murni hatinya, yang miskin, yang suci, yang lemah lembut, yang murah hati. Tetapi perhatikan mulai ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Justru dia akan berjumpa dengan aniaya. Justru dia akan berjumpa dengan sesuatu yang sungguh pahit, saudara. Bukankah ini adalah sesuatu antiklimaks? Jika kita mencermati urutan-urutan dalam kata bahagia ini, maka sangat menarik, saudara-saudara, bahwa ayat 3-9, kalau kamu gambarkan adalah bentuk grafik, maka kecenderungan yang terlihat adalah kecenderungan pertumbuhan rohani yang progresif. Namun kemudian di dalam ayat 10-12, pertumbuhan rohani yang cenderung progresif menurun, malah membawa dampak sebaliknya. Saudara-saudara, bukankah mestinya kalau saya setia dan saya makin bertumbuh, hidup saya makin berhasil, sukses, sejahtera, dan lancar-lancar. Tetapi saudara-saudara perhatikan, malah sebaliknya. Makin setia, kadang-kadang kita makin difitnah, makin suci, makin dibenci, makin lapar dan haus akan firman Allah, maka kamu akan makin disesat, dianiaya, dan kemudian disesat. Bapak John Stott pernah menulis, saudara-saudara, bahwa apa? Penderitaan itu adalah lencana kekristenan. Penderitaan itu lambang kekristenan. Seorang pendeta terkenal di India,
Dia katakan, jikalau aku menderita, bukan aku cari-cari, aku masih dapat konfirmasi bahwa I am a Christian. Jikalau engkau sudah hidupmu enak-enak, jikalau engkau hidupmu makin menikmati kenyamanan, pertanyakan, mungkin engkau makin serupa dengan dunia, makin kompromi dengan dunia, karena engkau mau makin diterima oleh dunia. Orang yang makin dekat dengan firman, makin suci, makin murni, makin bersesuaian, dunia akan membenci kamu. Itu memang Alkitab sudah ajarkan. Itu rencana kita, itu lambang kita. Bukan galaksi S4 kita pakai ini apa sebagai rencana kerja. Bukan Android yang keluaran terbaru. Bukan iPad. Bukan itu saudara-saudara. Tetapi rencananya adalah penderitaan. Apa artinya? Ya, hanya melalui penderitaanlah siapa sesungguhnya kita akan terlihat. Melalui masa-masa sulit. Apakah Anda adalah seorang murid yang sejati, ataukah hanya seorang pengikut-pengikut murahan yang dengan mula mengumbar engkau punya iman? Melalui berbagai tantangan, engkau akan kelihatan siapa sejatinya Anda. Maka saudara, siapa orang-orang yang serius? Saudara-saudara diseleksi sendiri oleh berbagai. Ada aktivitas, ada kegiatan dan sebagainya dengan mudah. Tetapi siapa Anda akan diuji oleh perjalanan hidup itu. Dan itu artinya jangan berharap bahwa makin setia dan makin sungguh-sungguh kita melayani, makin harumnya nama kita, akan makin terjaminnya hidup kita, atau makin meningkatnya taraf hidup kita. Justru dalam banyak kasus, seorang yang melayani Tuhan dengan setia, mengikut Tuhan dengan setia, saudara-saudara, maka saudara-saudara, mereka akan makin mengalami aniaya. Mereka akan makin mengalami sengsara. Pertanyaan Bapak Johnson, are you a Christian? Apakah Anda seorang Kristen? Seberapa besar komitmenmu kepada Tuhan? Seberapa besar karakter-karakter yang dipaparkan oleh Yesus menjadi kerinduan hatimu? Kenapa dunia di sekitar kita membenci kita? Kenapa dunia yang kita berpijak, saudara-saudara, tidak kunjung mengalami transformasi? Because you and me, kita tidak mengalami transformasi. Karena semua ini jalan yang merupakan ini bukan mimpi, tetapi ini adalah satu karakter ilahi yang bersifat aktual. Maka dalam penulis melukisnya selalu dipakai dalam bentuk present tense, dalam bentuk kekinian, bukan impian. Orang yang miskin itu yang akan mendapatkan pembenaran, bukan yang membawa damai itu yang akan kemudian mengalami kesulitan. Bukan yang suci hatinya itu yang akan terinjak-injak, tetapi orang-orang seperti itulah yang akan menikmati kebahagiaan di dalam kerajaan. Dan transformasi yang sejati hadir ketika karakter-karakter ini. Saya kiri mengutip dua kata dari seorang John Stott di dalam buku Murid Radikal di bagian terakhir. Itu dia susun saudara sampai kematian. Jikalau Tuhan pimpin kita ke dalam satu tempat, itu tempat bukan untuk sukses, tempat untuk kita menikmati kehidupan kita, tetapi tempat itu adalah tempat untuk mati. Hanya satu tempat di mana Tuhan sedang menuntun kita, yaitu tempat untuk mati. Dan dengan cara yang sama, Dietrich Bonhoeffer mengatakan, apakah artinya ikut Tuhan? Ikut Tuhan artinya mati. Mati terhadap seluruh impian dengan disiplin.